Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providentia Hulu di Provinsaro Channel. Di sini teman-teman kita akan membahas mengenai nilai SKD CPNS, yang mana nanti nilai SKD periode sebelumnya, maka itu nanti bisa digunakan untuk periode berikutnya. Namun di sini ada beberapa syarat dan juga ketentuan yang berlaku teman-teman. Jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, informasi ini kita bagikan berdasarkan dengan pengumuman atau berita yang telah disampaikan oleh BKN, yang mana di sini katanya bahwa hasil SKD CPNS dapat digunakan pada satu periode berikutnya. Nah, di sini teman-teman, seperti apakah maksud dari berita yang telah disampaikan oleh BKN ini teman-teman? Kita akan membacakan informasinya. Katanya bahwa Humas BKN PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat akan berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS satu periode berikutnya sesuai keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau menurut saya bahwa memang nilai SKD yang bisa digunakan untuk periode berikutnya adalah nilai SKD yang diperoleh pada saat kita mengikuti seleksi CPNS pada periode sebelumnya. Kita ambil contoh bahwa pada tahun 2023 kemarin kita misalnya telah mengikuti seleksi CPNS, dan kemudian pada saat itu kita akan mendapatkan nilai SKD mulai dari TWK, kemudian TIU dan juga TKP. Nah, kemudian jika misalnya nilai SKD kita pada tahun 2023 tersebut, kita ambil contoh 420 misalnya teman-teman, maka di tahun 2024 jika seandainya kita mengikuti seleksi CPNS, maka nilai SKD kita di tahun 2023 itu bisa kita gunakan untuk tahun 2024. Namun nanti di sini teman-teman, sesuai dengan yang telah disampaikan di dalam artikel ini, bahwa memang ada beberapa persyaratan tertentu. Nah, pokoknya dulu kita sudah mulai mengerti teman-teman bahwa nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD pada periode sebelumnya teman-teman. Kemudian katanya, namun apabila peserta seleksi mengikuti SKD periode berikutnya, maka nilai SKD tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini merupakan salah satu persyaratan teman-teman bagi seluruh pelamar CPNS untuk tahun berikutnya atau untuk periode berikutnya, maksudnya bahwa nilai SKD kita pada periode sebelumnya itu tidak akan berlaku teman-teman jika misalnya kita ternyata telah mengikuti seleksi SKD teman-teman atau tes SKD pada periode berikutnya tersebut teman-teman. Nah, jadi misalnya di tahun 2024 ini kita mengikuti seleksi SKD teman-teman untuk CPNS, maka nanti ketika kita telah mengikuti seleksi atau ujian atau tesnya itu teman-teman, maka nilai kita di tahun 2023 kemarin itu tidak akan berlaku. Jadi ini berlaku teman-teman hanya ketika kita tidak mengikuti lagi ujian SKD di tahun 2024 ini misalnya, maka nanti nilai SKD kita di tahun 2023 itu berlaku untuk tahun 2024 ini teman-teman. Kemudian di sini kita akan meneruskan membacakan artikel tersebut. Katanya, untuk mengecek keaslian sertifikat yang memuat hasil SKD, peserta dapat membuka alamat sertifikat.bkn.go.id. Kemudian ikuti petunjuknya secara mudah dan cepat. Nah, jadi di sini teman-teman bahwa BKN tersebut telah menyediakan sertifikat. Karena ketika kita mengikuti seleksi SKD pada periode sebelumnya, misalnya di tahun 2023 kemarin kita mengikuti tes SKD, maka sebenarnya itu ada sertifikat nilai kita teman-teman. Jadi itu sebenarnya sebagai bukti bagi teman-teman bahwa ternyata kita sudah mengikuti tes SKD di tahun 2023 misalnya teman-teman. Nah, jadi bagaimana caranya kita mendapatkan sertifikat tersebut? Di sini sudah diterangkan oleh BKN bahwa di sini kita bisa melihat sertifikatnya di halaman sertifikat.bkn.go.id. Nanti teman-teman kita akan mencoba membuka halaman ini, kita klik
sertifikat.bkn.go.id, dan kemudian ketika kita mengklik halaman tersebut teman-teman, di sini kita diberikan beberapa formulir yang wajib kita isi. Jadi tujuan kita nanti masuk ke halaman ini teman-teman untuk mendapatkan sertifikat seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, jadi di sini teman-teman kita perlu memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian juga nomor peserta kita ketika mengikuti ujian, dan di sini nanti kita akan memilih seleksi apakah yang kita ikuti. Apakah waktu itu kita mengikuti seleksi sekolah kedinasan atau calon pegawai negeri sipil atau P3K teman-teman. Jadi nanti silakan disesuaikan. Misalnya di tahun 2023 kita mengikuti CPNS misalnya teman-teman, maka kita nanti memilih calon pegawai negeri sipil. Kemudian nanti ketika kita sudah mengisi seluruh kolom ini dan lengkap, maka nanti silakan klik unduh, sehingga nanti muncul sertifikat kita teman-teman. Di situ nanti semua muncul nilai-nilai kita, mulai dari TWK, TU dan juga TKP. Nah, jadi di sini teman-teman kembali saya jelaskan bahwa hal ini atau peraturan ini hanya berlaku bagi pelamar yang mengikuti seleksi CPNS. Sementara untuk P3K teman-teman itu tidak berlaku peraturan seperti ini. Kemudian juga di sini katanya bahwa Haryomo juga menerangkan bahwa saat ini BKN sedang melakukan proses verifikasi dan validasi atau verval terhadap seluruh tenaga non-ASN yang terdapat dalam pangkalan data BKN. Kemudian karena jumlahnya cukup banyak mencapai 1,7 juta orang, proses verval dilakukan oleh BKN bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, di mana BPKP fokus pada aspek pembayaran jelasnya teman-teman. Namun hal penting lagi yang perlu kita ketahui teman-teman untuk P3K, katanya bahwa terakhir Haryomo menyampaikan tentang jenis pengadaan CSN tahun ini terdiri dari sekolah kedinasan, PNS dan juga P3K. Nah, artinya di sini teman-teman bahwa di tahun 2024 ini pemerintah membuka 3 jenis formasi. Yang pertama adalah formasi sekolah kedinasan. Itu nanti diberikan kesempatan kepada adik-adik lulusan SMA atau SMK. Kemudian formasi PNS dan juga P3K. Seterusnya teman-teman, khusus pengadaan calon P3K itu dilakukan melalui tahapan perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, pelamaran, kemudian seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pengangkatan menjadi P3K. Dan P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Jadi untuk P3K itu sendiri teman-teman, prosedurnya adalah seperti yang telah kita bacakan ini. Kemudian ditegaskan juga bahwa nanti P3K tersebut itu tidak akan bisa diangkat menjadi PNS. Karena di sini teman-teman, walaupun mereka sama-sama ASN, maka nanti ada beberapa sedikit perbedaan antara P3K dengan PNS. Jadi di sini ketika nanti kita sudah menjadi P3K, maka kita tidak bisa diangkat menjadi PNS. Nah, jadi seperti itulah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.